the ground. You're dragging me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang mau presentasikan tugasnya? Bukan dinilai, cuma untuk konsultasi. Tampilkan tugasnya. Ayo, 4 MRK 2 atau 4 MRK berapa sih ini? 3, 4 ya? Iya, Bu. Ayo. Izin share screen, Bu. Ya, belum di ini ya. Udah. Bu, bentar. Ini, Bu. Ini MRK 3 ya? Iya, Bu. Kelompoknya siapa aja? Ini Astri, Binar. Jadi nomor absennya aja, nomor absennya ditulis di sampingnya itu. Apa itu? Tambahi dulu. Yang NIM-nya diganti nomor absen apa ditambah aja, Bu? Di belakangnya aja dikasih kurung. Oh, baik, Bu. Kurung absen. Tenang sudah. Bentar, Bu. Nggak hafal. Sebentar. Udah 12. Ya tanyain aja lah ke temennya, nggak hafal. Di sini lah di slide 1 itu di belakang ditulisi dalam kurung tanya Astri berapa, jawab Astri. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini, Bu. Mana sudah? Ini, Bu, di belakangnya, Bu. Oh, no, ini? Obsesi. Ini, Bu. Oh ya, sih. 4 MRK 3, absen 5. Ada absen 5 orangnya. Absen 6 ada. Oh, Bu. Saya, Bu. Absen 10 udah. Absen 10 ada nggak? Saya, Bu. Absen 12. Nggak ada. Absen 14. Hadir, Bu. Ya. Ya. Mas lanjut. Pengendalian mutu ditampilkan besar, Mas. Tampilkan besar. Ini, Bu.
Ini Bu. Lanjut. Ini ngambil di mana materinya? Materinya ngambil di mana ini? Di internet Bu. Oke, lanjut. Cuma kalau gambarnya ini dari gambar AKN gitarnya langsung. Ya, lanjut. 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 Iki lapor materinya Ibu, yang Ibu kemarin kasih itu. Iya Bu, yang ini ambil dari PPT-nya Ibu. Lanjut. Lanjut. Bentar. Lanjut. 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 Syaratnya Mas. Selam bisa diterima berapa? Mana? Di atasnya. Ada Bu, slide berikutnya Bu, nanti ada. Ya, wis, lanjut. Lanjut deh, lanjut. Oh ya Bu, benar. Di contoh pengujiannya ya Bu. Itu. Selam itu, uji selam itu kalau di lapangan berapa kali? Standarnya berapa kali? Satu kali setiap molen itu Bu. Satu kali setiap molen. Iya. Terus di proyek Anda berapa kali datang truknya? Kalau 8 kali berarti punya 8 benda uji kan? Iya Bu. Nah ini kok cuma 3? Oh, datanya cuma 3. Sampel ini. Oh, apa harus ini semuanya Bu? Kami ambil sampelnya aja Bu yang 3. Tapi kalau Bu Rising yang lengkapnya nanti kami masukkan. Iya, yang ada yang artinya di sini contoh kasus real gitu loh Mas, ya. Jangan diambil contoh-contoh kayak Ibu ngajar, contoh ngawur gitu ya. Jangan. Ini kan supaya tahu kondisi di lapangan seperti apa. Punya datanya? Ada Bu. Ada Bu. Kalau nggak punya, boleh diasumsi, berarti Anda ngarang data gitu. Ada berapa kali truknya datang, diuji selamnya berapa kali, nilai datanya mana, ya? Oh iya. Baik Bu. Dapat rata-rata 5,1. Terus yang syaratnya selam berapa?
Syaratnya antara 4 sampai 6, Bu. Mana? Iya. Standarnya itu mana? Tulisan itu di mana? Di bawah, Bu. Di Ini slide Bin. bawah. Bawah Bin. Terus ya lanjut, ini pengujian kuat tekannya. Berapa kubusnya berapa itu? Silinder apa kubus kuat tekan tadi ya? Silinder, Bu. Silinder. Benar. Silinder 14. Kok 14? Kalau silinder berapa sih syaratnya minimal? Kalau di SNI itu 15, Bu. Tapi ini kami apa itu? Ya sama kayak ambil sampel aja Ambil yang sampel kayak 1. Oke. Nanti kan harusnya kan kalau kita sebagai akademik, kita menilainya ya secara standar. Berarti ini nanti ada komentarnya. Ya, harusnya benda uji bentuk silinder itu minimal sekian unit. Ya, di lapangan hanya dilakukan sekian unit. Apa alasannya? Lanjut. ya baik, Bu. Nanti kami perbaiki kembali. Terus ini SLAM test menurut SNI. Nggak ada pengaruh mutu beton? Kalau beton mutu tinggi, beton mutu rendah, nggak ada di SLAM-nya, di ketentuan SLAM-nya? Nggak Ada. ada, Bu. Belum dicantumkan. Iya, Nanti belum dicari ya, dicantumkan, Bu. dicari. Cara itu. Cari. Kalau kita secara akademik itu harus baca standarnya. Ya, ini di SNI, siapa tahu cari di SNI untuk beton mutu sedang, paling bilangnya begitu. Beton mutu sedang, beton mutu rendah, beton mutu tinggi, SLAM harus berapa. Terus kalau ini kan spesifik untuk jenis pekerjaannya. Nah, nanti harus tahu beton mutu rendah itu yang beton mutu berapa saja. Beton mutu sedang yang berapa saja. Beton mutu tinggi yang berapa gitu. Harus tahu itu. Ya. Ya, Bu. Lanjut. Baik, Bu. SLAM dapat ditambah nilainya jika Anda walaupun ngambil di internet harus dibaca lagi kayak gini kan. SLAM dapat ditambah nilai digunakan bahan ya bila mungkin ya bila digunakan bahan tambahan kimia. Ya bila mungkin ya. Itu dibaca lagi. Lanjut. Kuat tekan beton menurut SNI. Benda uji silinder, agregat alam. Oh, ini kan anunya, Mas. Apa namanya? Kuat tekan untuk agregat alam, agregat pecah, rasio air semen. Mana anunya? Ini per materialnya ini. Lanjut. Rasio air semen. Kalau mutu 400 atau 40, beton tanpa udara sekian persen, beton dengan udara sekian. Lanjut. Kesimpulan. Nilai rata-rata SLAM yang dianjurkan adalah minimal dan maksimal sekian. Tadi proyek Anda berapa? Jadi presentasi ini Anda melakukan studi kasus, terus dianalisis, terus dibahas, terus disimpulkan. Itu. Jadi ada teorinya, teori-teori untuk pengendalian mutu, ya dibuat PPT-nya. Terus ada contoh kasusnya. Sampai contoh kasus itu Anda sampai punya data-data. Berarti Anda melakukan pengawasan seolah-olah ya. Terus Anda kumpulkan data-data hasil pengawasan termasuk hasil pengujian ya dikumpulkan, terus diolah, terus dianalisis, dihitung, dianalisis secara statistik atau mungkin berdasarkan standar dia sudah memenuhi apa tidak. Ya. Nilai SLAM berarti kan kalau dia tadi batasnya sekian sampai sekian, SLAM kita berapa? SLAM di proyek kita berapa? Nah, menurut standar dia masuk apa tidak? Gitu. Jadi jangan
nilai rata-rata SLAM yang dianjurkan adalah minimal sekian dan sekian. Di proyek Anda berapa? Ini nilai rata-rata 5,1 itu Bu. 5,1 cm. Kurang ya. Ya Bu. Kalau Anda, ini bukan kesimpulan yang nomor 1 ini. Kesimpulannya adalah ini dari hasil analisis, ya hasil analisis dari data, bukan dari hasil data, ya karena datanya tuh datanya SLAM ya, nilai SLAM datanya ya, dari hasil data yang didapatkan nilai rata-rata pengujian SLAM adalah 5,1 cm. Nanti disimpulkan, ya, atau boleh nilai memenuhi ketentuan karena batas minimal sekian dan maksimal sekian atau memenuhi syarat gitu. Pokoknya dibuat ini dibuang nomor 1, ini masuk ke sini ke nomor 2. Untuk penggunaan beton pada beberapa konstruksi mungkin masih memenuhi kapasitas aman, tetapi apabila digunakan untuk pembuatan beton massa, beton basah, ini melebihi kapasitas yang disyaratkan. Yang mana yang melebihi? 5,1 itu melebihi. Nah, ditunjukkan di sini. Kalau beton massa itu berapa syaratnya, beton basah itu berapa syaratnya, gitu. Ya, kalau mau Anda, ini adalah pembahasannya. Yang nomor 2 itu pembahasannya. Jadi ini nanti ditambahin. Ya, nomor 1 didapatkan nilai SLAM 5,1. Nilai ini sudah memenuhi syarat karena batas minimal, ya nilai SLAM batas minimal sekian, batas maksimal sekian. Terus yang nomor 2 ini, untuk penggunaan beton pada beberapa konstruksi mungkin masih memenuhi kapasitas aman. Tetapi apabila digunakan untuk pembuatan beton massa, beton basah, ini melebihi kapasitas yang disyaratkan. Dirujuk misalnya, kalau beton massa maksimal berapa, beton basah maksimal berapa. Dirujuk di sini ya. Jangan seperti ini. Nah, kalau kesimpulan seperti ini kan kita nggak tahu, misalnya orang yang baca nggak tahu berapa sih beton massa, masih lihat lagi ke depan di teorinya gitu. Nah, di sini dituliskan untuk pembuatan beton massa minimal sekian, maksimal sekian, beton basah minimal sekian, maksimal sekian. Sampel pengujian kuat tekan beton umur 21 hari dengan berat silinder hasil kuat tekan adalah sekian MPa. Ini rata-rata atau gimana ini? Kesimpulan kuat tekan ini. Katanya ada berapa benda uji. Uji kubu silindernya 14 kan? 14 Bu. Iya, 14 Bu. Ya 14. Beratnya 13 kilo itu berat rata-rata dari seluruh silinder atau berat satu silinder? Ini Berat berat 1 silinder Bu, karena kan kalau diambil rata-rata semua nanti hasilnya memenuhi semua Bu. Kalau diambil rata-rata karena rata-ratanya di atas kapasitas masuk ke dalam kapasitas semua Bu jadinya. Ya nggak apa-apa. Di sini Anda kan belum buat, sudah mana sih naik ke atas dulu. Naik yang uji silinder mana? Uji silinder ini ya. Berat silinder beban FJ aksen sekian, FJ aksen 24 hari sekian. Kemarin itu kan sudah diajarin. Coba sih stop share dulu. Kemarin kan sudah diajari seperti ini. Ini contoh kalau kubus, ya.
Kalau ininya kubus. Nah, ini kemarin contoh kubus kita punya data seperti ini. Kita kan akan menilai apakah kuat tekan beton yang kita peroleh, misalnya ya, ini rencana mutunya itu misalnya di RKS-nya rencana mutunya berapa beton tuh, 400 misalnya ya. Rencana mutu beton K400 ya. Nah, di sini diperoleh nilai kuat tekan masing-masing dari 3 sampel sekian, sehingga rata-rata sekian. Kemudian ditentukan standar deviasinya. Standar deviasinya sekian. Berarti sebaran rata-rata simpangan baku dari pengujian tadi akan sebesar SX ini ya, sama dengan SD dibagi akar N, berarti 6,21 dibagi di akar 3, dapat 3,59 ya. Kemudian kalau kita akan mempertimbangkan ya masalah ketelitian alat, ketelitian operator dalam membaca jangka sorong, dalam membaca nilai kuat tekan dan sebagainya serta teknisinya, maka nilai ketidakpastian tadi merupakan nilai ketidakpastian gabungan, yaitu dari pembacaan nilai beton. Yang U1 itu dari ketidakpastian mesin tekan. U2 dari ketidakpastian jangka dari ketidakpastian jangka sorong sama ini tadi. U3 dari ketidakpastian teknisi membaca uji tekan. Ya. Sehingga nilai ketidakpastian secara keseluruhan diperoleh ini salah ini. U3,59 ya yang ini. Diperoleh nilai 2 kali nilai ini ya. Jadi sama dengan berapa? Sehingga beton dikatakan memenuhi syarat apabila dia berada di antara nilai ini. Tadi kuat tekan rata-ratanya sekian dan penyimpangannya atau ketidakpastiannya ya sebesar 1,98. Ini dari hasil hitungan. 1,98% ya. 1,98%. Oh, berarti ini 0, karena ini semua satuannya persen, berarti 0,85 itu sudah dalam persen. Tadi S-nya kan kita punya 3,59 kilogram per sentimeter persegi. Berarti ini berapa persennya dari ini? Coba. Ya, 0,85% ya. Berarti ini adalah 0,85%. Ini sama dengan 0,85% dari ini ya. Sehingga ini sama dengan ini. Jadi kuat tekan beton tadi ya kita peroleh penyimpangannya 1,98%. Berarti 1,98% dari 422 sama dengan 8,36. Sehingga kuat tekan beton yang diizinkan, yang diterima, yaitu di antara 413, ini dikurangi ini, 413,85 sampai dengan 430,57. Berarti tadi kalau kuat tekannya 425, berarti dia memenuhi syarat. Tadi kuat tekan yang kita peroleh semuanya 416, 421, 428, berarti semua ini sudah memenuhi syarat. Artinya mutu beton dari proyek kita itu sudah oke, sudah memenuhi persyaratan. Ya, hasil pengendalian mutunya menyatakan bahwa mutu betonnya itu, mutu beton proyek sudah sesuai persyaratan. Ya,
Jadi Anda tuh buat seperti itu juga. Coba di-share lagi. Oke, mana? Nah, Anda kan punya data ini kan? Iya, Bu. Terus kuat tekan rata-rata pada umur Anda tinggal umur 28 hari ya. Umur 21, umur 9 dikonversi ke 28 kan? Dan berarti ini data yang Anda pakai. Anda cari rata-rata umur 28 hari berapa. Ya, tulis rata-rata umur 28 hari berapa, hitung standar deviasinya. Anda anggap sudah teknisi yang baca sudah 100% efisiensinya, mesin tekan 100% dan lain-lain semuanya dianggap 100%. Berarti di sini nanti Anda akan punya penilaian setelah kita hitung standar deviasinya ya. Berarti mutu beton yang bisa diterima adalah kuat tekan rata-rata plus standar deviasinya. Itu. Ya kan? Ya. Coba lihat yang tadi. Biarin aja, nggak usah nggak usah di stop share. Mana ya? Oh, view. Ya. Ya, jadi nanti Anda di sini punya bahwa mutu beton yang diterima rumusnya adalah tekan rata-rata ditambah dengan standar deviasinya. plus minus. Misalnya ini Anda dapat berapa kuat tekan rata-ratanya? Dihitung. Di Excel-nya ada dibuka yang lain, satu kelompok itu coba dibuka. Terus standar deviasinya dihitung. Langsung pakai program Excel aja. Anda punya Excel kan ini?
bentuknya PDF itu. Loh, PDF dari proyeknya, Bu. Dari proyeknya PDF, Bu. ya Anda harus, namanya tugas ya Anda harus ngetik lagi. Ya nggak boleh yang dari proyek. Lah kalau begini kan Anda tinggal nyalin namanya. Bukan kerjaan Anda gitu. Data dari proyek oke. Ya. Jadi disimpan kan bisa kan, di-convert ke Excel, di-convert ke Word, bisa kan? Bisa, Bu. Ya udah nanti ya. Berarti kuatakan rata-rata Anda misalnya ini ya, Anda peroleh kuatakan rata-ratanya 280 misalnya. Kuatakan rata-ratanya misalnya 300, gitu ya. Nah, padahal dari ketentuan tadi berdasarkan dari hasil analisis secara statistik, kuatakan yang bisa diterima adalah kuatakan rata-rata plus minus standar deviasinya. Misalnya standar deviasinya adalah 25. Berarti 15 lah misalnya. Standar deviasinya 10, cek gampang. Jadi kalau digambarkan dalam kurva normal kan punya batas kiri, batas kanan kan ya. Kalau di dalam kurva distribusi normal itu batas kirinya rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Batas kanannya atau batas atasnya rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Buka lagi statistiknya nanti. Sehingga beton yang berada di antara rata-rata dikurangi 3 standar deviasi, ya mulai ya bukan antara, mulai rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi sampai dengan rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi berarti itu memenuhi syarat. Begitu. Ya, misalnya di sini ada yang lebih besar daripada batas atas. Berarti itu dianggap tidak memenuhi. Ada yang lebih kecil dari batas batas apa? Batas bawah misalnya, berarti itu tidak memenuhi. Tapi kalau dilihat dari rata-rata, dia ada tadi rata-ratanya sekian ya kalau dilihat di sini misalnya. Nah, dia misalnya mutu beton kita itu berapa? Mutu beton kita yang direncanakan misalnya K300. Ya, K300. Rata-ratanya misalnya 300. Ya. Berarti walaupun di sini ada satu yang tidak memenuhi karena lebih tinggi, kalau mutu beton lebih tinggi kan malah lebih aman gitu ya, cuma boros biayanya. Tapi kalau mutu betonnya lebih rendah itu yang tidak boleh. Berarti akan ada beton yang mutunya lebih kecil daripada yang direncanakan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nanti ditambahin. Ya, Bu. Selamnya juga begitu tadi bahasannya ya. Nah, harus ada perhitungan. Ini apa ini? Saya kuatakan tadi loh. Ini kuatakannya apa ini? Oh, rasio. Nah, kalau semen, bagaimana hasil pengujian Anda? Kalau Anda punya data ya dimasukkan. Ya, oke. Lanjut. Nah, kesimpulannya itu adalah kesimpulan dari hasil proyek Anda. Berarti dari pengujian SLAM dikatakan memenuhi syarat karena nilai SLAM sekian, berada di antara nilai SLAM sekian sampai dengan sekian. Kuatakannya, kuatakan beton yang diperoleh dari sekian sampel, ya. Ada berapa yang tidak memenuhi, ada berapa yang memenuhi. Tuh. Ya. Terus ini nilai kuatakan beton setelah pengujian terbilang bagus karena rasio air semennya yang cukup kecil. Nah, itu dibahas. Bahas cukup kecilnya berapa? Syaratnya berapa? Jadi indikatornya itu berupa angka. Ya, jadi jelas, makanya dilihat di standarnya. Kalau di akademis tuh begitu, kalau di proyek, oh cukup kecil, ya, karena dia sudah paham kalau kecil itu berapa, gitu, ya, harus jelas ya. Terus mana lagi? Ini tadi betonnya untuk struktur itu sudah sama ya mutu betonnya, mutu beton balok, kolom, plat itu sama mutunya ya.
Kalau mutunya berbeda, nggak boleh digabung. Ya, kalau mutu beton rencananya sama, kemudian dibuat dengan sesuai mutu rencana, ketika jadi di lapangan, belum tentu kan ya hasil beton yang kita peroleh itu mutunya sama dengan yang direncanakan. Kalau mutu beda tidak boleh digabung. Coba lihat datanya di atas. Mana yang tadi ada kuat tekan mutu? Di mana? Nggak ada. Kuat tekan tadi. Sini ada? Nggak ada ya? Di atas ada? Anda tahu bahwa beton yang dibuat mutu berapa? Nggak tahu. 300. 300 ya. Nah, dari hasil pengujian ini kan tidak semuanya mencapai 300, ya kan? Iya. Iya, pada umur 28 hari. Tidak semuanya mencapai K300. Kalau ini pada umur 21, umur 18, umur 9 dan sebagainya. Ya, ini yang dipakai adalah yang ini. Gitu. Oke. Dilengkapi ya. Iya, Bu. Ya, minggu depan tinggal presentasi. Benerin, dilengkapi. Ini yang lain. Ya, Bu. Ini saya stop share, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Yang lain sekarang. Ayo yang lain, MMK 4 sekarang. Nggak usah ditunjuk siapa yang sudah siap, ayo. Mesti disuruh kok, gak ada yang maju loh. Ibu tuh gak suka loh kayak gitu loh.